Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar anak-anakku sekalian? Apa kabar hari ini? Baik. Kalau saya bilang apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Boleh? Oke, kita ulang. Apa kabar anak-anakku sekalian hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sampai hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan salah satunya adalah menuntut ilmu. Ilmu ini merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita lahir ini tidak memiliki yang namanya ilmu pengetahuan. Maka dari itu dengan adanya ilmu pengetahuan ini maka kita bisa mengetahui yang kita tidak tahu menjadi tahu, yang kemudian apa yang kita tidak miliki kemudian kita bisa miliki hanya dengan mengetahui yang namanya ilmu pengetahuan. Baik, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kegiatan kita hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, ketua kelas silahkan dibuka mobil. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Benar terbersih dalam hati kita dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita lanjutkan dengan mengabsen Aditya Guna, Sakit, Pak. Juang, suara-suaranya ya. Andi Dimas, Sakit, Pak. Wi Fajar, Hadir Pak. Ahmad Dhani, Sakit Pak. Muhammad Afriansyah, Hadir. Nurvita, Hadir. Noval, Sakit Pak. Muhammad Firman, Hadir. Muhammad Raid, Hadir Pak. Safna. Hadir. Baik, kita lanjut ke materi kita. Hari ini kita akan membahas materi. Ada yang tahu materi apa kita hari ini? Tidak tahu, Pak. Tadi kita sudah memulai dengan mukadimah, yaitu tentang menuntut ilmu. Baik, sebelum Bapak mengantar kepada pembelajaran kita hari ini, Bapak mau tanyakan dulu, apakah anak-anakku sekalian masih ingat pembelajaran yang pernah Bapak ajarkan sebelumnya? Masih ingat tentang apa saja? Tentang apa saja? Tentang husnul khotimah. Apa lagi? Tentang jujur. Bab tentang jujur. Apa lagi? Tentang hadis. Al-Quran. Apa lagi? Tentang asmaul husna. Baik, anak-anakku sekalian masih ingat ya? Nah, hari ini kita akan membahas tentang menuntut ilmu. Baik, kompetensi untuk menuntut ilmu. Yang pertama, anak-anakku sekalian, kita akan membahas tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Ini menunjukkan bahwa kita sekalian dituntut untuk bisa dan mampu untuk mengetahui yang namanya ilmu pengetahuan. Baik. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yang pertama, meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah dari Allah dan Rasul-Nya.
Dan yang kedua, memiliki sifat semangat keilmuan sebagai implementasi pemahaman Al-Quran surah At-Taubah ayat 9, surah 9 ayat 122 dan hadis terkait. Yang ketiga, menganalisa semangat menunjukkan ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama. Kemudian yang keempat, menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai dengan perintah Al-Quran surah At-Taubah ayat 122 dan hadisnya. Baik, kompetisi yang akan kita ajarkan pada kesempatan kali ini, bagaimana seorang siswa mampu meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah dan Rasulnya, seperti yang kita bahas pada tujuan dari pembelajaran. Apa itu ilmu? Ada yang tahu apa itu ilmu? Apakah ada anak-anakku sekalian yang tahu apa itu ilmu? Ya, ilmu. Ilmu pengetahuan. Ada lagi? Ada lagi? Ilmu itu apa? Sesuatu yang kita ketahui. Baik, ilmu dalam pemahaman ilmu pengetahuan, silakan anak-anakku sekalian membuka bukunya di bagian halaman 158. Baik, hari ini kita akan membahas tentang ilmu. Ilmu adalah cahaya atau cahaya kehidupan. Apa yang disebut dengan cahaya? Karena cahaya ini dapat menyinari sesuatu yang gelap. Ketika ada cahaya maka akan kelihatan terang atau bisa terlihat. Sesuatu yang tidak bisa terlihat menjadi terlihat. Ilmu juga seperti itu. Sesuatu yang kita tidak tahu, kemudian kita mengetahui ilmunya, kemudian kita memahami tentang ilmu tersebut, itulah yang kemudian disebut dengan ilmu. Yang kemudian kita bisa mengetahui ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, jarak yang jauh terasa dekat. Waktu yang lama terasa singkat. Kenapa demikian? Karena orang yang jauh bisa saling bertemu dengan cara tidak perlu mendatangi orang tersebut. Dia cukup melakukan yang namanya video call melalui alat teknologi. Di zaman dulu tidak memiliki yang namanya ilmu teknologi. Makanya ketika orang yang mau menuntut ilmu, maka orang tersebut harus mendatangi orang yang ingin dikomunikasikan, atau kita ingin berkomunikasi dengan orang itu, ya kita harus apa? Kita harus mendatangi. Sekarang tidak perlu lagi. Jarak yang jauh menjadi dekat. Paham? Ya. Dalam aturan agama Islam, menuntut ilmu itu dalam aturannya, hukumnya merupakan wajib. Wajib itu artinya apa? Artinya wajib harus dilakukan. Yang mengerjakan mendapatkan pahala dan yang meninggalkan mendapatkan dosa. Itu kewajiban. Dan dalam hukum ilmu pengetahuan, dibuka halaman 162. Hukum menuntut ilmu ada dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Keutamaan orang berilmu yang pertama adalah diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan pahala yang besar bagi orang yang menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga merupakan sedekah yang paling utama dibandingkan dengan berperang di jalan Allah. Lebih utama dari berperang di jalan Allah. Selanjutnya, mari kita simak video berikut ini.
164. Di situ ada ayat yang membahas tentang At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 122. Bapak akan membacakan, silakan anak-anakku sekalian mengikuti bacaan dari Bapak. Wa ma kana mu'minuna yanfiru kaffata walaula nafara minkum ilaihi la'allahum yahzarun. Ayat ini menjelaskan tentang tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke padang perang, di medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk berperang? Karena harus memperdalam pengetahuan agama mereka untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga diri. Anak-anak sekalian, mari kita baca surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ikuti apa yang Bapak sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Tuhan memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membaca dengan menyebut nama Tuhannya. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan penuh, dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismika rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Ada lagi yang bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Melihat dari anak-anakku sekalian yang sudah membacakan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, saya yakin dan percaya anak-anakku sekalian sudah mempelajarinya dari rumah sebelumnya, mungkin sudah pernah mengaji di rumah untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Sebagai saran dari Bapak, besok saya perintahkan untuk anak-anakku sekalian untuk belajar mengkaji lagi, untuk membaca Al-Quran, mentadaburkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sumber ajaran Islam. Anak-anak sekalian, bagaimana materi hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah kalian menyenangi materi hari ini? Ya Pak. Baik. Insya Allah materi ini kita akan lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri topik pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjaga ilmu kita sampai akhir nanti. Amin. Untuk itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Itulah tadi materi kita pada kesempatan kali ini.
Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.